Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum minuman isotonik pada bengkoang dan telur puyuh. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Citra Lukita Dewi dengan NIM S21062 dan teman saya Billy Eka Aprianto dengan NIM S21061, kemudian Destiana Ayu Wardani dengan NIM S21063, kemudian Tiara Nur Karisma dengan NIM S21101, kemudian Vita Dwi Septi Ningsih dengan NIM S21102. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, untuk tujuan praktikum mengenai minuman isotonik akan dijelaskan oleh teman saya, Billy. Baik, untuk tujuannya, 1. Untuk mengetahui pengaruh minuman isotonik pada masa bengkoang. 2. Untuk mengetahui pengaruh minuman isotonik pada masa telur puyuh. Yang 3, untuk mengidentifikasi minuman isotonik yang tidak mempengaruhi masa pada bengkoang. Kemudian dasar teori. Isotonik adalah cairan yang terdiri dari elektrolit dan energi. Minuman isotonik didefinisikan juga sebagai minuman yang mengandung karbohidrat, monosakarida, disakarida, dan terkadang maltodextrin dengan konsentrasi dan mengandung sejumlah kecil mineral elektrolit seperti natrium, kalium, klorida, fosfat, serta perisa buah yang mampu menghilangkan haus lebih cepat. Terdapat 3 jenis gerakan ion atau molekul zat untuk melintasi membran plasma, yakni difusi osmosis dan transport aktif. Gerakan-gerakan molekul zat dengan cara difusi dan osmosis tidak membutuhkan energi, maka disebut transport pasif. Sedangkan transport aktif memerlukan energi untuk pergerakannya. Osmosis adalah kasus khusus dari transport pasif di mana molekul air berdifusi melewati membran yang bersifat selektif permeabel. Dalam sistem osmosis dikenal larutan hipertonik, yakni larutan yang mempunyai konsentrasi terlalu tinggi, kemudian larutan hipotonik, yakni larutan dengan konsentrasi terlalu rendah, dan larutan isotonik merupakan 2 larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama. Jika terdapat 2 larutan yang tidak sama konsentrasinya, maka molekul air melewati membran sampai kedua larutan seimbang. Proses osmosis juga terjadi pada sel hidup di alam. Perubahan bentuk sel terjadi jika terdapat pada larutan yang berbeda. Sel yang terletak pada larutan isotonik, maka volumenya akan konstan. Dalam hal ini, sel akan mendapatkan dan kehilangan air yang sama. Kemudian untuk alat bahan dan cara kerja akan dijelaskan kembali oleh teman saya, Billy. Untuk alatnya, pertama 8 buah gelas plastik, yang kedua telonan, 3 pisau, keempat timbangan, yang kelima penggaris,
Keenam, 1 buah gelas takar. Yang ketujuh, tisu. Untuk bahannya, 1 isoplas, 2 mizon, 3 Pocari Sweat, 4 3 buah telur puyuh, 5 bengkoang, 6 cuka dapur, dan 7 aquades. Kemudian cara kerja pada bengkoang. Yang pertama, potong bengkoang dengan ukuran 3 cm x 3 cm berjumlah 4 buah. Yang kedua, amati kondisi fisik bengkoang serta timbang masanya. 3. Tuangkan 100 ml isoplas, mizon, dan Pocari Sweat ke dalam 3 gelas yang berbeda. Keempat, tuangkan aquades 100 ml sebagai kontrol negatif. Kelima, rendam bengkoang selama 3 x 30 menit dalam minuman isotonik dan aquades. Kemudian timbang masanya setiap 30 menit. Setelah itu, cara kerja pada telur puyuh. Pertama, rendam telur puyuh ke dalam asam cuka selama 24 jam. 2. Amati kondisi awal telur puyuh serta timbang masanya. Ketiga, rendam telur puyuh 3 x 30 dalam minuman isotonik dan aquades. 4. Timbang masanya telur puyuh setiap 30 menit sekali. Baik, selanjutnya mengenai hasil bengkoang. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa massa bengkoang pada aquades mengalami pertambahan, sedangkan pada larutan isoplos mizon tidak menambah massa, kemudian Pocari Sweat menambah massa hanya 0,12. Kemudian pada hasil telur puyuh juga mengalami perubahan massa pada 24 jam setelah dilakukan perendaman pada aquades, isoplos, dan mizon, dan Pocari Sweat. Data hasil pengamatan dan perhitungan. Sampel telur puyuh pada aquades berwarna putih kekuningan dan tekstur cukup kenyal. Isoplos berwarna putih kekuningan, tekstur kenyal. Pada Pocari Sweat berwarna kuning dan bertekstur kenyal. Mizon berwarna putih kekuningan, bertekstur kenyal. Setelah 24 jam, kondisi sampel tersebut mengalami perubahan. Pada telur yang direndam aquades berwarna putih sedikit kuning bertekstur kenyal, kemudian pada larutan isoplos berwarna kuning bertekstur kenyal, pada larutan Pocari Sweat berwarna kuningnya muda dan teksturnya kenyal, kemudian mizon berwarna kuning dan kenyal. Berikut untuk pembahasan pada bengkoang akan dijelaskan teman saya Distiana. Baik, pembahasan pada bengkoang. Awalnya bengkoang dipotong dengan ukuran 3 x 3 cm sebanyak 4 buah dengan massa 26 gram untuk larutan aquades dan isoplos, 25 gram untuk larutan mizon, dan 10,56 gram untuk larutan Pocari Sweat. Setelah itu dilakukan perendaman 30 menit pertama menggunakan larutan aquades dan massanya bertambah 1 gram menjadi 27 gram. Dikarenakan aquades banyak mengandung H2O yang menyebabkan massa bengkoang bertambah. Sedangkan bengkoang yang direndam pada larutan isoplos, mizon, dan Pocari Sweat massanya tetap karena kadar asam yang tinggi pada larutan tersebut sehingga massa bengkoang tidak bertambah dan berkurang. Kemudian dilakukan perendaman 30 menit kedua. Massa bengkoang pada larutan aquades bertambah lagi 1 gram menjadi 28 gram. Dikarenakan kandungan H2O yang tinggi, sedangkan massa bengkoang yang direndam pada larutan isoplos, mizon, dan Pocari Sweat tidak ada perubahan massa. Kemudian dilakukan perendaman lagi 30 menit ketiga dan tidak ada perubahan massa bengkoang baik pada larutan aquades, isoplos, mizon, maupun Pocari Sweat.
Baik, selanjutnya untuk pembahasan mengenai telur puyuh akan dijelaskan teman saya Tiara. Pembahasan pada telur puyuh. Awalnya telur puyuh direndam dengan larutan cuka selama 24 jam dan massa menjadi 14 dan 15 gram. Setelah itu dilakukan perendaman 30 menit pertama menggunakan Aquades dan massanya bertambah 1 gram menjadi 16 gram yang awalnya 15 gram. Dikarenakan Aquades banyak mengandung H20. Oleh sebab itu, massa telur puyuh menjadi bertambah. Sedangkan telur puyuh yang direndam Isoplus, Pocari Sweat, dan Mizone massanya tetap karena kadar asam yang lumayan tinggi sehingga membuat massa telur puyuh tidak bertambah dan berkurang. Kemudian dilakukan perendaman 30 menit kedua, massanya tetap sama. Di Aquades tetap 16 gram dan di Isoplus, Pocari Sweat, dan Mizone tetap 14 gram. Setelah itu dilakukan perendaman ketiga selama 30 menit. Massa tetap sama, tidak ada perubahan beratnya. Setelah itu direndam kembali selama 24 jam dan mengalami perubahan massa. Massa pada Aquades bertambah 1 gram menjadi 17 gram karena kandungan H20 tinggi. Kemudian Isoplus juga bertambah 1 gram menjadi 15 gram karena Isoplus ada natrium klorida yang membuat menjadi bertambah 1 gram. Di Mizone juga bertambah 1 gram sehingga menjadi 15 gram. Penambahan terjadi karena Mizone juga ada asam klorida yang membuat massanya bertambah. Sementara di Pocari Sweat massanya berkurang 4 gram yang awalnya 14 gram menjadi 10 gram. Hal itu disebabkan magnesium karbonat dan antioksidan asam askorbat sehingga menjadikan telur puyuh massanya menjadi berkurang. Setelah dilakukan perendaman selama 24 jam, warna telur puyuh berubah. Di Aquades warnanya berubah menjadi berwarna putih sedikit kuning dan kenyal. Di Isoplus menjadi kuning dan kenyal karena faktor asam asetat. Di Pocari Sweat menjadi warna kuningnya memudar dikarenakan magnesium karbonat dan antioksidan asam askorbat. Sedangkan di Mizone warna berubah menjadi kuning dan tekstur kenyal karena mengandung asam asetat dan warna menjadi berubah. Baik, kemudian pada kesimpulannya akan disampaikan oleh teman saya Vita. Baik, kesimpulannya yaitu pada percobaan pertama sampai ketiga pada bengkuan, baik pada larutan Aquades, Isoplus, Mizone maupun Pocari Sweat tidak nampak perubahan warna terhadap bengkuan tersebut. Sedangkan percobaan pertama sampai ketiga pada telur puyuh, baik pada larutan Aquades, Isoplus, Mizone maupun Pocari Sweat, setelah dilakukan perendaman selama 24 jam, warna telur puyuh berubah. Di Aquades warnanya berubah menjadi berwarna putih sedikit kuning dan kenyal. Di Isoplus menjadi kuning dan kenyal karena faktor asam asetat. Di Pocari Sweat warna kuningnya memudar dikarenakan magnesium karbonat dan antioksidan asam askorbat. Sedangkan di Mizone warna berubah menjadi kuning dan teksturnya kenyal karena faktor mengandung asam asetat dan warna menjadi berubah. Baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.